Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeon, edisi hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2025, dalam masa biasa yang ke-15. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Luhur, dalam diri Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Semoga kebaikan hati dan kasih setiamu ini senantiasa kami imani dan wartakan melalui kesaksian hidup sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 14 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Ia melarang mereka memberitahukan siapakah Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita dengar hari ini diceritakan tentang kisah Yesus yang menyembuhkan banyak orang yang mengikuti Dia. Namun dengan keras melarangnya siapa Dia sesungguhnya. Meskipun penyembuhan yang dilakukan Yesus merupakan tindakan yang luar biasa, Dia tidak ingin memperlihatkannya kepada orang lain apa yang telah Dia lakukan untuk menolong sesama. Hal itu memperlihatkan sikap rendah hati dan tidak ingin mendapat pujian dari orang lain. Dengan itu, Yesus hendak mengajarkan kepada kita sikap peduli, sikap rendah hati, sikap setia, serta sikap cinta terhadap orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan, mengapa Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kepada siapapun siapa Dia sebenarnya? Yesus menghendaki agar Ia tetap setia pada jati dirinya, sebagaimana dibuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu sebagai hamba, sebagai anak Allah yang terkasih, Roh Allah ada padanya. Maka Yesus tidak ingin pamer diri,
tidak ingin show, tidak ingin untuk mewartakan siapakah dia sebenarnya itu. Tetapi orang diharapkan agar melalui karya-karya pewartaan yang dilakukan oleh Yesus, maka orang akan datang kepadanya dan akhirnya mengerti dan memahami siapakah dia itu sebenarnya. Berbeda dengan situasi kita sekarang ini, di mana sering kita mendengar KKR yang hebat-hebat mendatangkan pengkhotbah yang luar biasa, yang bisa katanya mengadakan mujizat-mujizat, kemudian divideokan, disebarkan ke medsos, diwartakan ke seluruh dunia. Hal itu kurang sepadan atau kurang sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan kepada kita agar kita semakin rendah hati, sebagaimana Ia sendiri tunjukkan. Bahwa bisa jadi kita memiliki ketenaran nama, tetapi yang harus kita sadar bahwa ketenaran yang kita miliki itu adalah karena Tuhan. Karena itu Tuhan harus semakin besar dan kita semakin kecil. Pak saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini sungguh-sungguh menghantar kita untuk semakin menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.